berdosa. Oleh sebab Itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada kepada para para malaikat dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah kita doakan doa pembukaan dengan mendaraskan Mazmur 41. Doa minta penyembuhan, Mazmur Daud. Kita akan daraskan bersama-sama. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia Dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Siapa yang error? Kalau aku bahkan sahabat karib, kalau aku kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. musuhku mengatakan yang jahat tentang Engkau. bilakah Ia mati dan namanya hilang lenyap. Orang yang datang menjenguk kata dusta. Hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku sama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, bangun lagi. Bahkan sahabat karib yang percayai makan rotiku telah mengangkat tuminmu terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku. Apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku, tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Kau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Ya amin. Bu Mayang bisa stop screen sebentar. Bapak, Ibu, dan anak-anak, mari kita menundukkan kepala sejenak sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dalam Injil yang akan dibacakan.
Marilah kita mendengarkan Injil suci, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada yang seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, percaya itu mudah. Tetapi beriman itu tidak mudah. Kenapa? Karena beriman itu berarti kita menyerahkan diri kita secara total kepada Allah. Kita mau dibentuk apapun seturut kehendaknya, kita tidak berontak. Itu adalah esensi iman. Itu adalah inti pokok dari beriman. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Dan ketika kita sudah mampu menyerahkan diri kita kepada Allah, sesungguhnya segala hal baik akan terjadi atas kita. Saya akan menceritakan sebuah pengalaman yang Pak Lukas sendiri alami.
Beberapa tahun, dari tahun 85 sampai dengan tahun 2000, Pak Lukas dalam kondisi sakit. Cukup lama. Cukup lama. Ya. Pak Lukas ditangani oleh 32 dokter dari 5 rumah sakit besar di Jogja. Rumah sakit Sarjito sebagai pusatnya, Bethesda, Panti Rapih, PKO Muhammadiyah, dan Rumah Sakit Karyadi Semarang. Dokter-dokter itu berkumpul di Sarjito untuk membicarakan penyakit seorang yang bernama Lukas. Dari sekian banyak dokter, mereka mengajukan nama obat masing-masing. Ada banyak obat. Dan akhirnya dipilihlah sekitar 8 jenis obat yang harus saya minum 3 kali sehari. Artinya Pak Lukas sehari harus minum 24 tablet obat. Pak Lukas berusaha. Dan Pak Lukas gagal. Ternyata tidak banyak mengalami kemajuan. Dan Pak Lukas jatuh pada godaan untuk datang kepada orang pintar. Untuk datang kepada seorang dukun. Karena Pak Lukas mempunyai keinginan untuk sembuh. Apa yang diberikan dukun itu? Dukun itu mengatakan, kamu setiap sore harus minum air putih yang diberi taburan berupa kerikan batu nisan bapakmu. Apa yang saya lakukan? Saya setiap sore pergi ke kuburan. Untuk mengerik sedikit batu nisan itu, kemudian saya taburkan di minuman saya. Dan apa yang terjadi? Nggak sembuh juga. Nggak sembuh. Maka dalam keputusasaan itu, saya mencoba datang kepada Tuhan. Dalam keputusasaan, dalam ketidakberdayaan, dalam jalan buntu, Pak Lukas datang kepada Tuhan. Amin. Apa yang Pak Lukas lakukan? Dalam ketidakberdayaan itu Pak Lukas mencoba membaca kitab suci. Karena nggak ada kerjaan. Mau ngapain? Pak Lukas nggak ngapa-ngapain dan nggak bisa ngapa-ngapain. Maka Pak Lukas mencoba baca kitab suci dari awal sampai akhir. Dan Pak Lukas tidak mengharapkan apa-apa dari situ. Dokter yang 32 saja tidak bisa menyembuhkan saya. Dukun yang hebat saja dengan berbagai cara tidak bisa menyembuhkan saya. Ya. Maka saya hanya membaca, dan membaca. Sudah, saya tidak mempunyai harapan. Ya. Tetapi pada saat Pak Lukas membaca kitab suci itu, Pak Lukas menerima kekuatan yang luar biasa. Amin. Kekuatan itu adalah Pak Lukas merasa sangat dekat dengan Tuhan. Dan perasaan kedekatan Pak Lukas dengan Tuhan itu mendorong Pak Lukas untuk menerima keadaan Pak Lukas apa adanya. Saya mencoba untuk mensyukuri segala yang ada dalam diri saya. Dan mulai saat itu saya bukan hanya membaca kitab suci. Saya mencoba berdoa. Saya serahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus melalui Bunda Maria. Pak Lukas berdoa, novena 3 kali Salam Maria. Dan ternyata Pak Lukas semakin mendapat kekuatan yang luar biasa. Mulai dari tahun 92, pelan-pelan Pak Lukas mampu bangkit. Dan sampai akhirnya pada saat ini, keyakinan Pak Lukas kepada Tuhan ternyata
ampuhnya melebihi segala obat yang Pak Lukas pernah minum. Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Seperti sekarang ini. Syaratnya hanya satu, jika kita ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Berimanlah hanya kepadanya. Kita serahkan seluruh hidup kita kepada Yesus. Sama seperti tadi yang kita dengar dalam bacaan Injil. Bahwa sesungguhnya dengan beriman, hamba perwira itu disembuhkan. Amin. Dia bahkan merasa tidak layak Yesus itu datang ke rumahnya. Dia hanya mengatakan, Tuhan, bersabdalah saja, berkatalah saja sepatah kata, dan hambaku itu akan menjadi sembuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, anak-anak yang terkasih di dalam Yesus, ketika kita datang pada Yesus dengan berbagai kesulitan, datanglah dengan penuh iman. Amin. Tuhan akan menjamah Anda. Tuhan akan menyembuhkan Anda dengan cara yang ajaib dan tidak pernah kita pikirkan sebelumnya sebagai manusia. Katakan, Tuhan, sesungguhnya aku ini hamba-Mu. Bersabdalah saja, maka aku akan menjadi sembuh. Amin. Amin. Marilah kita tundukkan kepala, kita haturkan persembahan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Melalui putranya yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Ia pernah bersabda, carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan mintalah, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Tepat pada waktunya. Untuk itu, marilah kita mengaturkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Kita yakini dan kita imani bahwa Ia akan mendengarkan doa kita. Kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak semua yang ingin mengungkapkan persembahan doa dalam ibadat ini, saya persilahkan. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami berdoa khususnya bagi orang-orang yang sedang sakit, terlebih juga anak-anak didik kami dan para orang tua yang sedang sakit, entah itu sakit COVID-19 maupun sakit-sakit yang lain. Beberapa anak didik kami dan beberapa orang tua murid Engkau karuniai sakit. Semoga Engkau menjamah mereka dan mengangkat segala penyakit dari dalam tubuhnya, sehingga mereka boleh kembali sehat dan boleh berkegiatan seperti sedia kala. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, di hadapan hadirat-Mu kami datang menyembah, mengucap syukur oleh karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup dan juga sehat. Oleh karena itu, berlandaskan kebenaran firman-Mu, kami datang menyapa Engkau di tempat yang maha tinggi. Mohon belas kasihan-Mu kepada saudara-saudara kami yang sementara ini mungkin terbaring di rumah sakit atau di rumah masing-masing
oleh karena mengalami sakit COVID. Kami beriman kepada Tuhan Yesus dan kami mohon belas kasihan-Mu. Ulurkanlah tangan kasih-Mu ya Bapa, jamalah seluruh organ tubuh mereka, dan pulihkan dengan kuasa-Mu yang ajaib, agar melalui kesembuhan ini, biarlah mereka boleh menyadari dan menyerahkan hidup lalu bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para medis yang menangani mereka. Kiranya Tuhan mengurapi dan memakai tangan mereka. Di balik dari tangan-tangan medis itu, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Demikian juga dengan makanan dan minuman yang mereka terima, bahkan obat-obatan. Kami berdoa, Tuhan suci kuduskan, memberkatinya, walaupun obat yang sederhana akan mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa, mohon jamahan dan belas kasihan-Mu. Kami Amin. mohon, Kabulkanlah kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang di surga, kami mohon berkatilah kami semua. Jauhkanlah kami dari segala penyakit. Kami mohon, kabulkanlah 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 doa Tuhan. kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Bagi para Bapak Ibu guru, karyawan di sekolah Santo Markus 1, Tuhan, berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka semangat, dan berikanlah mereka hikmat untuk mengajar, sehingga Santo Markus dapat menghasilkan bibit-bibit cerdas, unggul, berkarakter, dan dijiwai cinta kasih. Kami mohon, Kabulkanlah Kabulkanlah kami. doa kami ya Tuhan. Demikian tadi ya Tuhan, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami. Kami percaya bahwa yang kami lakukan sesungguhnya adalah ada di dalam tangan kasih dan kehendak-Mu sendiri. Amin. Maka buatlah agar semuanya menjadi nyata di dalam nama-Mu dan menjadi berkat bagi kami semua, dan pada akhirnya kami mampu menjadi berkat bagi sesama dan pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam kekudusan Putra-Mu Yesus Kristus, kami menyatukan seluruh doa-doa kami dengan doa yang diajarkannya sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. namamu, datanglah kerajaanmu, Jadilah jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam Masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Yang jahat, karena Engkaulah yang ampun. Bunda Maria, hantarkanlah doa-doa kami ke hadirat Putra-Mu Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. terpujilah engkau di antara Wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Perawan Maria, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Mohon dibantu Ibu Mayang untuk share screen. Kita akan doakan doa penutup bersama-sama.
Marilah kita doakan doa penutup bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah penguasa hidup kami. semua yang dimiliki adalah milikmu. dan dan aku sangat sangat mencintaimu. Mencintaimu. Hanya sesuatu segala segala yang yang sakit, memulihkan kondisi fisik, fisik, menyembuhkan jiwa, dan mengubah kegelapan menjadi terang. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Yesus Maria dan Santo Yosef untuk Sekarang selama-lamanya. dan selama-lamanya. Santo Markus doakanlah kami. Kami supaya dapat menikmati janji Kristus. Amin. Hati kudus Yesus, Kasihanilah kasihanilah kami. kami. Bunda Maria, Doakanlah kami. Santo Yosef, Doakanlah kami. Santo Markus, Doakanlah kami. amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.